Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majlis Ta'lim Iliyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis qudsi nomor 52 dan juga 53 halaman 49. Halaman 49 hadis qudsi nomor 52. Jika dalam hadis qudsi sebelumnya telah kita sampaikan bahwa kenikmatan terbesar dari kenikmatan-kenikmatan besar lainnya yang Allah janjikan, yang Allah sediakan di dalam surga, ya tentunya untuk para penduduk surga, yaitu adalah ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan tertinggi. Maka di dalam hadis qudsi 52 ini Allah bicara tentang kenikmatan yang lain, dan di hadis qudsi nomor 52 ini 53 itu bicara tentang kenikmatan terendah, ya, atau kedudukan terendah orang-orang yang menjadi ahli surga. Di hadis 52 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah, ya. Beliau menuturkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, yuhadditsuna, yuhaddits, ya, muhaddasa itu bisa bercerita, artinya itu bisa juga ngobrol gitu, bisa juga menyampaikan pesan-pesan gitu. Yang jelas hadis itu arti asalnya adalah berita gitu. Kalau di sini biasanya diterjemahkan yuhaddisu itu berbicara lah, Pak. Di pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbicara. Tentu kan di situ ada lawan bicaranya, ya. Lawan bicaranya itu atau teman bicaranya itu adalah para sahabat Nabi. Wa ingdahu, sementara di sisi Rasulullah itu rajulun, ada seorang laki-laki, min ahlil badiyah. Badiyah itu Baduy, Pak. Kalau dalam bahasa Al-Quran atau hadis, terkadang orang Baduy itu disebutnya Al-A'rabi, orang Arab Baduy lah, orang-orang Arab pegunungan, pedalaman gitu. Tuh mereka sering digambarkan salah satunya perangainya itu tegas itu, Pak, ya, keras gitu. Kemudian ini
secara ilmu pengetahuan biasanya pendek lah, pendek pengetahuannya itu. Ya maklum kan mereka tinggal di pedalaman, nggak jauh beda dengan orang-orang yang ada di kita di pedalaman kan begitu. Karena tidak terjangkau lah mungkin Pak, aksesnya tidak terjangkau. Mungkin kalau hari ini internet tidak terjangkau gitu Pak ya, terus transportasi tidak terjangkau. Nah sehingga karena itu semua biasanya berpengaruh terhadap tingkat intelektualnya. Nah sama orang-orang Arab Baduy pun sangat itu begitu, karena jauh ya ke kota Mekah, jauh ke kota Madinah, jauh ke pusat keramaian, terutama ke pusat-pusat ilmu pengetahuan. Nah biasanya memiliki ya kelemahan-kelemahan di samping kelebihan-kelebihan. Jadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang berbicara, di samping Rasulullah itu ada seorang Arab Baduy. Apa isi pembicaraan Rasulullah itu? Atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu? Beliau mengatakan anna bahwasanya rajulan, ada seseorang min ahlil jannah, dari para penduduk surga atau di antara penduduk surga, istadzana. Istadzana itu istidzan Pak, minta izin. Jadi ada salah seorang di antara penduduk surga meminta izin Rabbahu kepada Rabbnya fizzar'i, untuk bercocok tanam gitu. Jadi ada orang yang masuk ke dalam surga. Di situ dia sudah menikmati berbagai macam fasilitas kenikmatan gitu. Makanan sudah tersedia, minuman tersedia, tempat mewah, pendamping-pendamping sudah banyak, cantik-cantik. Tapi orang itu minta izin kepada Allah agar diizinkan untuk bercocok tanam. Nah ini kemungkinan besar bahwa orang ini dulunya ketika hidup di dunianya itu petani Pak, petani. Dan ini merupakan sebuah ilustrasi aja Pak, sebuah gambaran saja. Bisa jadi bahwa yang meminta izin kepada Allah itu macam-macam, beraneka ragam Pak, tergantung profesinya di dunia. Mungkin kalau profesinya peternak, dia akan minta untuk beternak gitu. Kalau profesinya pedagang, minta untuk jadi pedagang gitu. Kalau dia profesinya tukang ngojek, mungkin akan minta ngojek gitu. Ini gambaran saja Pak. Kan begini, kalau orang itu menekuni sebuah profesi Pak, menjiwai sebuah profesi, itu akan menjadi sebuah kesenangan. Kan ada orang itu yang mengerjakan sesuatu itu terpaksa Pak, kepaksa gitu. Tapi karena ada juga orang itu yang hobi Pak. Nah biasanya kalau yang hobi itu dia mengerjakannya dengan enjoy itu. Faqala, kemudian Allah menjawab nih, Allah berfirman lahu kepada orang itu, awalasta, nah bukankah engkau fima syi'ta. Jadi syi'ta itu sa'a plus angta, syi'ta. Sa'a itu kan menghendaki, menginginkan gitu. Fima
terhadap apa syi'ta yang engkau inginkan itu. Jadi kalau digabung begini, awalasta fi ma syi'ta, bukankah engkau itu sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan gitu. Jadi ya bagaimana Allah tidak berkata seperti itu, Pak? Kan segala rupa sudah diberikan tuh di surga. Mau duren ada gitu, Pak, mau rambutan ada, mau sayur mayur, mau biji-bijian, mau buah-buahan ada gitu. Tiba-tiba orang ini minta kepada Allah untuk diizinkan bercocok tanam gitu. Logikanya biasa kan orang kalau mau bercocok tanam itu karena tidak ada yang dia butuhkan gitu. Orang mau menanam padi karena dia butuh padi kan gitu, Pak. Orang menanam rambutan karena dia butuh rambutan. Biasanya kan begitu. Orang nanam jengkol karena dia butuh jengkol gitu, Pak. Tapi ini kan segala macam sudah ada, tapi minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Makanya pantaslah kalau Allah itu bertanya, bukankah engkau sudah menginginkan apa yang engkau inginkan? Mencek bahasa kita apa? Hayang naon deui atuh gitu. Hayang jengkol kan geus dibere jengkol, hayang buah geus dibere buah gitu, Pak. Hayang sayuran geus dibere sayuran, naon deui atuh gitu. Nah, mun bahasa kita begitu. Qala, kemudian orang itu menjawab, bala, iya betul ya Allah, semua yang saya inginkan sudah engkau berikan, sudah saya dapatkan gitu. Walakinni, nah akan tetapi saya ini uhibbu, menyukai an azro'a, bercocok tanam gitu. Tapi saya ini suka bercocok tanam ya Allah gitu. Memang semua sudah saya dapatkan, tapi bercocok tanam itu adalah hobiku, kesukaanku gitu. Dan memang resep Pak, nu ngaranna papelakan resep gitu, Pak. Coba Bapak di rumah itu melak naon geuning anggur resep gitu ningalikeun teh nya, melak cengek gitu, cabe eta lamun dahar gitu nya, makan di samping pohon cabe gitu nya, di dinya teh aya sayuran naon aya, kan resep gitu Pak. Memang senang gitu. Nah mungkin si ini nih, si penduduk surga pun begitu gitu. Nah kemudian Allah izinkan itu, Pak. Allah izinkan. Karena kan semua apa yang diinginkan di dalam surga itu akan diberikan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah kan jadi tidak nikmat masuk surga itu. Makanya asup surga pengen bercocok tanam teu diizinkan atuh. Fa asro'a, nah nih kelihatan Pak asro'a nih. Lalu orang itu sur'ah itu kan bersegera, Pak. Dia bersegera untuk bercocok tanam. Langsung dia setelah mendapatkan izin dari Allah bercocok tanam. Wa badzaro, nah sama badzaro pun artinya bersegera. Badiru bil a'mal as-solihah, kan begitu Pak. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh. Nah, kalau yang pertama Pak Asro'a itu bersegera bercocok tanam. Kalau wabadaro itu bersegera si tanamannya itu tumbuh, Pak. Jadi tungguan waktu seminggu gitu. Tidak menunggu waktu sabulan, 3 bulan, kan biasanya begitu ya. Cangkel gitu Pak, lamun kita menanam sesuatu untuk tumbuhnya itu lama gitu. Tapi ini mah begitu ditanam pada saat itu juga dia tumbuh.
Makanya menggunakan wa nih Pak nih. Ini harful atofnya bisa dilihat Pak nih. Pertama menggunakan wa badaro. Itu menunjukkan adanya kebersamaan dalam waktu yang sama. Saat itu ditanam, saat itu juga tumbuh gitu Pak. Patabadaro torfu. At-torfu itu ini ujung Pak. Ujung pucuk lamun bahasa orang Pak. Patabadaro torfu nabatuhu. Kemudian ujung tanaman tersebut atau pucuk tanaman tersebut itu segera tumbuh. Wastiwa'uhu. Istiwa itu lurus Pak, lurus. Itu tegak lurus Pak gitu. Mun bahasa orang mah jol jangkung mah gitu Pak. Jol tinggi lah. Wastih soduhu. Nah. Pakai wawu lagi nih Pak. Wastih soduhu. Istisod itu panen Pak. Dan di sini menggunakan wawu nih. Ini konjungsi kata sambungnya menggunakan huruf wawu dan fa. Itu menunjukkan kalau wawu pada saat itu juga gitu. Jadi sering diartikan wawu itu wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu wawu yang menunjukkan adanya kebersamaan. Tidak ada jeda waktu lah gitu Pak. Jadi pada saat itu dia menanam, pada saat itu juga tanaman itu tumbuh tinggi, tegak lurus, dan pada saat itu juga dia memanen hasilnya. Kalau buah memanen buahnya gitu, kalau biji memanen bijinya, kalau daun memanen daunnya. Digambarkan nih watakwiruhu. Takwir ini Pak, ukuran. Dan ukurannya tanaman tersebut amsalal jibal. Saking gedenya semisal gunung gitu Pak. Nah, eta orang kan lamun hayang nanam Pak. Kadang kurang kan dihitungnya poe kahiji daunna aya sabaraha hiji itu Pak. Poe kadua sabaraha hiji, poe katilu bungana aya sabaraha hiji, poe katilu puluh buahna aya sabaraha kan dihitung lila katanya. Iya mah dalam sekejap itu saking suburnya tanaman tersebut digambarkan itu bagaikan sebuah gunung. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dunaka ya ibna Adam. Dunaka itu kemarilah engkau wahai anak Adam. Orang itu dipanggil oleh Allah dalam surga. Ini Pak ceritanya nih, katakanlah bapak-bapak nih dalam surga dipanggil oleh Allah, kemarilah gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya la yusbi'uka. Sabi itu sabi kenyang Pak, kenyang warg itu. Sayun sedikit pun ya anak Adam gitu. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengenyangkanmu gitu. Itu kan sifat manusia begitu Pak. Kalau sudah dibere hiji hayang dua, bere dua hayang tilu, bere tilu hayang opat. Dalam segala hal Pak. Sudah diberikan nikmat sehat, pengen nikmat yang lain kan begitu. Ketika sehat, ya Allah saya mah teu hayang nanaon, teu hayang duit, teu hayang nanaon, hayang sehat gitu ta. Begitu diberi sehat, hayang deui nu lain. Bagi orang yang belum punya istri, ya Allah saya mah tidak punya apa-apa, yang penting punya istri aja gitu.
dibere wa istri minta deui hayang dua ya Allah pamajikan teh. Itu sifat manusia begitu. Ketika belum bekerja dia berdoa, ya Allah saya pengen punya pekerjaan, tidak ingin apa-apa. Diberi pekerjaan pasti minta yang lain. Nah nanti sifat seperti itu akan terbawa ke surga itu Pak. Sifat manusia, karena itu kan sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia itu tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan pernah merasa kenyang. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan sampai dia itu tertutup oleh tanah, baru berhenti keinginannya itu. Jadi kata Allah itu, kesinilah wahai anak Adam, sesungguhnya tidak akan ada sesuatu apapun yang bisa mengenyangkanmu. Faqala al-a'rabi. Nah, ini nanti diperjelas di kata-kata la yusbi'uka sayun ini dalam hadis berikutnya nanti kita perjelas. Faqala al-a'rabi. Nah, maka salah seorang Arab Baduy atau orang Arab Baduy itu menjawab. Yang tadi kita katakan terkadang disebut al-a'rabi, terkadang disebut al-badiyah. Berkatalah orang Arab Baduy itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajidu, la tidaklah tajidu engkau mendapati hada hal ini atau orang seperti ini illa melainkan Quraisyan, orang-orang Quraisy, maksudnya orang-orang Mekah Pak kalau orang Quraisy, atau Ansorian atau orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka ashabuz zar'i, orang-orang yang ahli dalam bercocok tanam. Mereka ahli dalam bertani gitu. Bila menjak orang Arab mah Rasulullah gitu, apa yang kau beritakan itu cocoknya untuk orang Quraisy Mekah dan untuk orang Madinah. Kalau bagi saya nggak cocok gitu ta. Lamun dibahasa kasarkeun mah teu penting-penting amat gitu berita itu buat saya gitu ta. Nya rada ngamek lah si orang gitu ta. Kenapa? Karena dia bukan orang yang ahli dalam bertani. Yang ahli dalam bertani itu kan orang Quraisy, orang Ansor, Madinah. Fa amma nahnu, adapun kami, falasna, bukanlah kami bi ashabiz zar'i. Kami ini bukan orang-orang yang cocok untuk bertani gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa si orang Arab tadi secara pengetahuan, orang Arab Baduy itu secara pengetahuan pendek wawasannya itu Pak. Gini, kalau hari ini nih Pak nih, kalau ada orang yang sedang berkata nih, mengatakan A, lalu menurut si B, perkataan ini enggak penting bagi saya gitu. Kenapa? Karena tidak, menurut dia itu tidak ada kaitan dengan dirinya gitu. Padahal mungkin saja orang yang sedang berkata itu hanya sedang memberikan sebuah ilustrasi gambaran. Nah, sebetulnya Rasulullah itu kan hanya mengambil satu sampel saja Pak, satu sampel. Makanya di ujungnya nih Rasulullah itu padohika, maka tertawalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau tertawa? Karena beliau memaklumi akan kemampuan nalar orang Baduy tadi gitu Pak. Jadi dia itu menawan punung gitu Pak, punung bahasa orang mah. Punung. Nah, Rasulullah teh geuning kalah nyaritakeun tukang tani gitu. Kan saya malain tukang tani gitu Pak. Seolah-olah dia itu punya bayangan ke depan, oh lamun saya makan bukan orang tukang tani,
berarti saya moal asup surga gitu Pak. Naon saban moal asup surga? Karena saya tidak punya keahlian dalam bertani. Nah makanya di awal tadi kita katakan sebetulnya ini merupakan sebuah sampel saja. Mungkin saja nanti di yaumul akhir dalam surga itu ada orang yang minta izin kepada Allah itu bukan untuk bercocok tanam saja, tergantung profesi masing-masing di dunia. Tadi saya katakan mungkin ada yang minta dagang, mungkin ada yang minta untuk ngojek gitu Pak, mungkin ada juga yang minta untuk mancing, rupa lah gitu Pak. Tergantung profesi dan hobinya di dunia. 53. Hadis ini diriwayatkan melalui jalur seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau menuturkan sa'ala Musa rabbahu. Nabi Musa alaihi salam nanti di yaumul akhir itu akan bertanya kepada Rabbnya itu. Maaf, ini bukan di yaumul akhir nih. Ini adalah dialog Pak, dialog antara Nabi Musa alaihi salam dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia. Cukup banyak kan dialog para nabi, para rasul dengan Allah, khususnya antara Nabi Musa dengan Allah itu. Makanya kan Nabi Musa itu dikatakan kalimullah itu, karena beliau pernah berdialog langsung dengan Allah, walaupun ya miwaroi hijab, dari balik tabir gitu Pak. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah itu, ya Allah, ma adna. Adna itu bisa diartikan rendah Pak. Ma adna, siapakah yang lebih rendah ahlil jannah, di antara para penduduk surga, manzilatan, kedudukannya gitu, derajatnya gitu, posisinya. Siapakah kedudukan yang paling rendah di antara para penduduk surga? Kalau kemarin kan kita sampaikan kenikmatan surga tertinggi itu adalah ridwanullah. Siapa mereka yang mendapatkan ridwanullah? Mereka orang-orang yang dalam hidupnya selalu mencari ridha Allah. Saudaranya begitu Pak. Nah di sini Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah orang atau ahli surga yang kedudukannya paling rendah? Qala, Allah menjawab, huwa, dialah rajulun, seseorang, yaji'u, yang datang, ba'da, setelah, ma'udkhila, setelah dimasukkan, ahlul jannati, para penduduk surga, al jannata, ke dalam surga. Telah kita sampaikan pada dalam hadis qudsi sebelumnya tuh, nanti kan ada orang yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat li ashabihi, kepada teman-temannya. Jadi orang-orang yang sudah masuk surga itu kan diberikan izin oleh Allah, silahkan kalian berikan pertolongan orang-orang kalian, sahabat-sahabat kalian. Kan nanti protesnya para penduduk surga kepada Allah itu dikatakan dalam hadis lebih keras itu, atau sangat keras. Kenapa? Karena ada di antara sahabat-sahabatnya yang dulu di dunia berbarengan beribadah tapi tidak diketemukan di surga, maka mereka protes gitu. Kemudian oleh Allah diizinkan, silahkan kamu lihat ke dalam neraka dan
keluarkan mereka dalam neraka, keluarkan mereka dari dalam neraka. Dikeluarkanlah tuh. Yang waktu itu kita sampaikan dalam hadis itu dikatakan bahwa mereka itu dicelupkan atau dilemparkan ke sungai gitu kan Pak, yang sampai warnanya itu apa ya, menguning gitu Pak ya, menguning ketika dimasukkan ke dalam sungai itu. Setelah itu oleh Allah dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Nah ini kaitannya dengan hadis waktu itu tuh, hadis nomor sabaraha, masih di buku ini Pak nih. Jadi penduduk surga atau kenikmatan surga yang paling rendah nanti kelak di yaumul akhir itu adalah seseorang yang setelah dia itu sebelumnya menjadi ahli neraka. Masih ingat Pak ini? Ada orang yang masuk neraka itu bighairi hisab, kan, tanpa dihisab. Tapi selamanya itu abada di neraka. Ada orang yang masuk surga ba'da ahli nar itu. Sebelumnya masuk neraka, kemudian masuk surga. Ada orang yang masuk surga dakhalal jannah ba'dal hisab, setelah dihisab tapi tidak masuk neraka dulu gitu. Ada orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Nah ini yang diceritakan dalam hadis ini adalah orang yang masuk surga ba'da ahlin nar, setelah dia masuk neraka, dan kedudukan di surganya itu paling rendah itu Pak, paling rendah. Jadi dia masuk surga setelah sebelumnya dia itu masuk ke dalam neraka. Dan waktu itu orang-orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga sudah masuk surga semuanya itu Pak, masuk surga. Fayuqalu lahu, nah, lalu dikatakan oleh Allah kepada orang itu, atau dikatakan oleh malaikat atas perintah Allah kepada orang itu, wahai fulan udkhulil jannata, silahkan masuk ke dalam surga, ayo masuk ke dalam surga. Mungkin orang ini Pak kebayang nih, di satu sisi seneng gitu, di satu sisi kaget, di satu sisi bingung Pak. Gambarannya begini aja Pak, ada orang yang mungkin hidupnya itu sengsara sekali, melarat sekali. Lalu tiba-tiba ada orang yang ngasih duit 1 miliar, kan bingung dia Pak, bingung. Sebelumnya melihat uang 1 juta pun belum, tapi ada yang ngasih uang 1 miliar, bingung dia. Nah ini pun sebelumnya kan dia disiksa dalam neraka, tapi kemudian dikeluarkan dari dalam neraka, lalu dipersilahkan untuk masuk surga. Kan segala rupa campur aduk gitu Pak, antara atau bingung, kaget, sedih, wah macam-macam. Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, ayyu rabbi, ya Allah, gitu. Kaifa gitu, bagaimana caranya gitu. Wa qad nazalan nasu, sedangkan orang-orang manusia telah masuk. Nazala itu masuk Pak, bisa arti asalnya turun Pak, turun. Sedangkan manusia telah masuk manaziluhum, ke manzilah mereka, kepada kedudukan mereka masing-masing. Wa akhadu, dan mereka telah mengambil ahdatihim, bagian mereka. Nah ini jawaban yang disampaikan oleh orang tadi itu begini, ya Allah, bagaimana saya cara masuknya gitu. Kan dalam Az-Zumar itu Pak ya, setiap orang itu kan punya kapling, satu di surga, yang kedua di neraka. Kapling neraka
itu sudah pasti penuh itu Pak, tidak ada yang tersisa. Tapi kapling yang ada di dalam surga itu pasti banyak yang kosong Pak, karena ditinggalkan oleh para pemiliknya. Tapi dikarenakan orang ini masuk surganya paling terakhir, paling terakhir nih, dia itu berpikir dalam benaknya itu, apa masih muat ya saya kalau masuk dalam surga? Nah bahasa kitanya begitu pala. Apa masih muat ya kalau saya masuk dalam surga gitu? Apakah masih ada tempat kalau saya masuk ke dalam surga? Maka orang itu bertanya kepada Allah dengan pertanyaan yang menunjukkan keheranan atau ketidakmengertian, kebingungan dia. Ya Allah, bagaimana caranya saya masuk ke dalam surga? Sementara tempat-tempat yang ada dalam surga semuanya kan sudah ditempati oleh orang-orang yang sudah masuk duluan. Semua bagian-bagian yang ada dalam surga sudah diambil oleh orang-orang yang sudah masuk duluan ke dalam surga. Lalu di mana tempat saya? Di mana bagian saya? Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada orang itu, atardo, itu, apakah engkau ridho ayyakuna laka, engkau mendapati mislu semisal mulukin ya, kerajaan, kekuasaan, malikin, seorang raja, min mulukid dunia, dari raja-raja dunia. Nah itu Pak. Jadi Allah berfirman begini nih, kamu rela enggak gitu? Kamu suka enggak gitu? Kalau seandainya saya berikan kepadamu kenikmatan surganya itu adalah berupa kerajaan seperti yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Wah, ekte bingung kumaha tuh Pak. Tas disiksa di neraka, lalu ditawari oleh Allah, mau enggak kalau saya berikan kepada kamu sebuah kerajaan seperti yang dimiliki oleh raja-raja di dunia. Payakulu, kemudian orang itu menjawab, roditu. Ini kalau dalam hadis yang lain dikatakan sampai 4 kali dia mengatakan roditu, 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 roditu. Nah, ridho ya Allah, ridho pisan untuk orang itu Pak. Ridho pisan gitu, ridho pisan itu. Ya tuh Pak, enggak ridho bagaimana? Allah menawarkan, mau enggak kamu mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang pernah dinikmati, dirasakan oleh seorang raja di dunia. Kan orang kalau orang masuk neraka apa nih? Dengan dikeluarkan dari nerakanya juga sudah untung atau Pak? Sudah untung. Tapi Allah tawarkan yang lebih dari itu. Itu Allah tawarkan ketika orang tadi sedang merasa keheranan, kebingungan. Ya Allah, bagaimana saya masuk surga? Kan surganya sudah penuh gitu. Lalu Allah tawarkan, mau enggak saya berikan sebuah kekuasaan, sebuah kerajaan yang luasnya, besarnya seperti seorang raja di dunia. Ini bayangkan we Pak, raja naon tah yang Bapak kenal. Etan kalau dulu kan suka begini Pak. Seorang raja kekuasaannya itu dari kota A sampai kota mana gitu Pak. Sarua jeung geuning di dunia copet kayak begitu. Ieu mah wilayah saya cenah gitu. Ieu mah wilayah kekuasaan saya kan gitu nya Pak. Di dunia preman, di dunia copet kan gitu. Taradaekeun Pak ayeuna copet anu aya di Jakarta, nyopet di daerah Bandung lain wilayahna eta Pak. Lamun copetna profesional gitu Pak. Boga-boga wilayah lah gitu. Nah ini ditawarkan oleh Allah nih, mau nggak saya berikan sebuah wilayah, sebuah kekuasaan yang kekuasaannya itu seperti seorang raja di dunia.
Faqala fil khamisah. Maaf nih. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hadza laka wa asratu amsalihi. Maaf, kelewat nih. Laka dzalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Nah, itu. Belum juga orang itu apa ya? Lamun tas kaget teh naon geuning eta. Dan ketika ditawarkan oleh Allah, mau enggak saya berikan kepadamu sebuah kekuasaan, sebuah kerajaan seperti raja di dunia. Nah, belum juga orang itu kumpul lembutanana, Pak. Kan saking kagetnya bisa jadi orang itu kan segala macam rasa bercampur aduk. Allah sudah katakan lagi, wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Bukan hanya satu gitu, Pak. Bukan hanya satu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja, tapi yang semisalnya lagi, yang semisalnya lagi, yang semisalnya lagi gitu. Satu kekuasaan, satu kerajaan, dua kerajaan, tiga kerajaan, nah gitu, Pak. Faqala, kemudian orang itu berkata fil khamisah, yang kelima kalinya. Tadi kan udah 4 Pak ya. Dia berkata yang kelima kalinya, raditu rabbi. Saya ridho ya Allah, ridho. Jadi mendilustrasikan begini, Pak. Ada orang yang tadinya itu sengsara banget, lalu oleh seseorang itu dia diangkat menjadi seorang direktur, Pak, sebuah perusahaan ternama. Kaget kan dia, Pak. Ketika kaget, dia diberikan sebuah kunci istana. Nih, ini rumah kamu nih. Tempatnya di pusat kota gitu. Kaget deh kan, Paknya. Ketika kaget, nih ini kendaraan kamu nih. Ketika kaget, ini nih duit untuk keperluan sehari-harimu. Ketika kaget, iya budak saya kawin ku didinya. Kaget kumaha tuh, Pak, kan gitu tak? Bertubi-tubi itu kenikmatannya itu, Pak. Makanya orang itu ketika bertanya, ketika diberikan semua kenikmatan itu, dia berkata yang kelima kalinya, saya ridho ya Allah. Fayaqulu, nah kemudian Allah berfirman, hadzalaka wa asratu amsalihi. Ini untukmu dan 10 kali lipat yang semisalnya. Nah, itu. Jadi lamun cek urang apa nu tadi ge can habis gitu, Pak. Can nanti nya can dinikmati semuanya, tetapi Allah sudah menawarkan 10 kali lipat gitu, Pak. Dari kenikmatan yang tadi, satu kenikmatannya itu sebanding dengan kekuasaan seorang raja di bumi. Ditambah lagi nih, walaka, dan untukmu mas tahatu nafsuka. Istaha itu ini, Pak, yang disukai, yang diinginkan. Dan engkau akan mendapatkan semua yang diinginkan nafsuka oleh dirimu. Waladat ainuka, dan juga nikmat dalam pandanganmu. Nah, di sini nih wastahat nafsuka, nafsu, Pak. Dan kamu akan mendapati apa yang disukai oleh nafsumu. Dalam pembahasan yang lalu kita sampaikan, Pak, bahwa untuk mengetahui sesuatu itu bisa menghantarkan kita ke surga atau ke neraka, itu yang menjadi parameternya adalah nafsu kita. Kalau sesuatu itu disukai oleh nafsu kita, berarti sesuatu itu akan menghantarkan kita ke neraka, gitu, Pak. Tapi kalau sesuatu itu tidak disukai oleh nafsu kita, berarti sesuatu itu akan menghantarkan kita ke surga. Ada orang dengar adzan di masjid, nafsu kita tidak suka,
untuk ke masjid itu teh pisurgaeun adan teh Pak. Ada orang minta sumbangan, nafsu kita tidak suka memberi sumbangan, itu teh pisurgaeun sumbangan teh. Aya awewe di jalan nafsu kita seneng molotot ningalikeunana eta teh pinarakaeun nah gitu Pak. Nah di akhirat itu Allah tawarkan di samping kenikmatan 10 kali lipat, yang 1 kali lipatnya seperti kerajaan seorang raja di bumi, Allah tawarkan lagi, kamu akan mendapatkan keinginan yang diinginkan oleh nafsumu. Jadi lamun bapak yang boga pamajikan 12 bisa gitu Pak, yang boga pamajikan 15 bisa gitu, yang diinginkan oleh nafsumu lah. Karena di surga itu sudah tidak ada lagi yang namanya larangan Pak. Di dunia khomer diharamkan, di surga tidak diharamkan. Karena ada sungai khomer, ada sungai minuman kan gitu Pak. Atau kalau di surga masih ada yang dilarang mah itu tidak sempurna kenikmatan surga Pak. Kita lanjutkan nih. Payakulu, kemudian orang itu menjawab raditu rabbi, nah, saya ridho ya Allah. Qala, nah kemudian Nabi Musa bertanya kembali kepada Allah. Ini kolanya yang ini Nabi Musa nih Pak. Qala, Nabi Musa bertanya, Rabbi wahai Rabbku, fa'alahum, lalu siapa orang yang kedudukannya paling tinggi, fa'alahum manzilatan. Kalau tadi kan Nabi Musa ketika berdialog dengan Allah, beliau bertanya ma'adna, siapa yang paling rendah kedudukannya. Nah itu yang paling rendah yang tadi itu Pak, 10 semisal kerajaan, lalu diberikan tiket oleh Allah untuk menikmati semua yang diinginkan oleh nafsunya. Lalu Nabi Musa bertanya, lalu siapa orang yang derajatnya kedudukannya paling tinggi di surga? Qala, kemudian Allah menjawab, ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang aradtu, aku ingin, gorosa ini menanamkan Pak, aku ingin menanamkan karomatuhum, kemuliaan mereka, biyadi, dengan tanganku sendiri, wa khatamtu, dan aku tutupi, alaiha, kemuliaannya itu. Nah ini orang yang diberikan derajat paling tinggi oleh Allah itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Lalu kemudian di samping mereka menikmati berbagai macam fasilitas kenikmatan itu Pak tadi, dia ini oleh Allah diberikan kenikmatan spesial Pak. Apa kenikmatan spesialnya itu? Yaitu Allah masukkan ke dalam hati orang itu kemuliaan langsung oleh tangan Allah itu. Dan kemuliaan orang itu oleh Allah disembunyikan, dirahasiakan Pak, dirahasiakan dari penduduk surga yang lainnya, sehingga digambarkan ketika Allah memasukkan kemuliaannya itu pun itu ditutupi. Dalam hadis ini dikatakan ditutupi dengan kedua tanganku. Falam taro ainun itu. Nah karomahnya itu Pak, karomah yang Allah masukkan kepada orang itu, falam taro ainun, itu tidak terlihat oleh mata siapapun, walam tasma udunun, dan juga belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, walam yakhturu, dan belum pernah terbetik ala qalbi basarin, dalam hati manusia manapun. Qala, kemudian
seorang sahabat yang menuturkan hadis ini nih Pak nih. Tadi Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata, wa misdaquhu fi kitabillah. Nah, hal seperti itu dibenarkan oleh ayat Al-Qur'an. Surat apa nih? Fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrata a'yunin. Surat As-Sajdah ayat 17 tuh Pak. Jadi dalam Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 17 itu dikatakan fala ta'lam nafsun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang aku sembunyikan untuk mereka. Siapa mereka di sini? Mereka orang yang manzilahnya, kedudukannya paling tinggi dalam surga, yaitu Allah masukkan karomah ke dalam hatinya. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui karomah yang Allah masukkan ke dalam hati orang itu. Tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada seorang pun yang mendengar, tidak seorang pun yang terdetik dalam hatinya. Min qurrata a'yunin, yaitu dari qurrata a'yunin Pak. Apa qurrata a'yunin itu? Sesuatu yang bisa menyejukkan jiwa itu Pak. Apa yang bisa menyejukkan jiwa itu banyak itu Pak. Bisa kesabaran, bisa keikhlasan, bisa keridhaan, bisa tumak ninah, ketenangan hati. Kan kalau yang tadi itu Pak, di antara penduduk surga itu ada yang dibere ieu masih kena hayang ieu, dibere itu masih kena hayang itu nanti dalam hadis berikutnya itu Pak. Akhirnya Allah mengatakan, wahai anak Adam, la yusbi'uka sayun, tidak ada sesuatu pun yang bisa mengenyangkan hatimu. Nah ini orang ini beda Pak, oleh Allah diberikan karomah, sehingga dengan karomahnya itu, apa karomahnya itu? Sesuatu yang qurrata a'yun, yang menyejukkan hati Pak. Nah banyak kan yang bisa menyejukkan hati itu ya, tadi diantaranya keikhlasan, keridhaan, ketentraman, ketenangan, kemudian kecukupan, ketawaduan lah, banyak Pak yang bisa menenangkan hati itu. Nah itu adalah manzilah Pak, manzilah tertinggi. Kalau kemarin ridwanullah itu adalah kenikmatan tertinggi, keridhaan Allah, waridwanum minallahi akbar. Kalau ini kedudukan, kan nanti di surga itu orang punya kedudukan Pak. Nah ini kedudukan tertinggi adalah tadi orang yang diberikan karomah oleh Allah. Kedudukan paling rendah itu dimisalkan yaitu 10 kali lipat kedudukan yang dimiliki oleh raja-raja di dunia itu Pak. Itu kedudukan paling rendah di dalam surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.